Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya Benny Budianto. Dan saat ini saya bersyukur boleh menyapa saudara dimanapun saudara berada. Saudara, perlu saudara-saudara ketahui, kita akan memulai satu program memberkati jemaat dengan satu perenungan firman Tuhan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Program ini disebut dengan program Voice of Mercy. Di dalam program ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja GBI Home akan memberikan perenungan-perenungan firman Tuhan kepada saudara-saudara setiap hari Selasa dan hari Jumat, dengan satu tujuan supaya setiap kita, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, dapat memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Biar kiranya kekuatan, biar kiranya penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai kita tatkala kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya program ini akan memberkati kita semua, dan mari kita dengan setia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik, kita semua dalam kondisi yang sehat, kita semua dalam kondisi yang bersukacita, aman dalam perlindungan Tuhan. Mungkin di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi di bangsa kita, virus corona, mungkin banyak di antara kita termasuk saya, kita menjadi takut ataupun khawatir. Tapi hari ini kita akan sharing, kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk kita bisa tetap kuat di tengah wabah ataupun situasi yang sedang tidak baik di tengah-tengah bangsa kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar untuk kita penting untuk kita bisa punya iman yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, lawan kata dari kata iman, saudara, seringkali digunakan adalah rasa takut, rasa khawatir. Kenapa? Karena rasa takut sebetulnya tidak perlu diundang, karena rasa takut akan bisa datang sendiri. Begitu pula rasa khawatir. Rasa khawatir tidak perlu diundang, tapi rasa khawatir pun juga bisa datang sendiri. Nah, oleh sebab itu, iman perlu dibangkitkan dalam kehidupan kita. Iman perlu di-up dalam kehidupan kita, perlu digali dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa menggali iman kita? Ya, untuk kita bisa menjadi kuat, ya kita harus terus senantiasa baca firman Tuhan, untuk kita senantiasa mengeluarkan perkataan yang baik, ucapan yang baik, yang keluar dari mulut kita, mengucapkan perkataan iman yang baik, yang positif, yang membangkitkan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus sering-sering untuk kita dengar firman Tuhan, untuk kita sering-sering datang kepada Tuhan, karena itulah yang akan membangkitkan iman percaya kita. Oleh sebab itu, iman seringkali diistilahkan itu adalah karakternya Tuhan. Kalau kita punya iman, berarti secara tidak langsung kita pun mengetahui apa karakter Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ada dua hal, saudara, yang akan memberkati saudara. Saya sangat diberkati oleh Roma 4 ayat 18 sampai 22. Bunyi firman Tuhannya seperti ini, saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah,
Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena kepercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal inilah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, apa sih maksud daripada cerita ini, saudara? Mungkin waktu pada saat itu Abraham belum menantikan janji Tuhan, saudara. Pada saat ini Abraham belum melihat apa janji Tuhan, apa rencana Tuhan. Tapi yang Abraham punya pada saat ini adalah iman yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Walaupun mungkin Abraham belum melihatnya, belum melihat hasilnya, tapi pada saat ini Abraham tetap kuat dan diperkuat oleh iman percayanya kepada Yesus Tuhan. Bahwa apa? Bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di pantai, saudara. Nah, iman inilah yang harusnya didasarkan dalam kehidupan kita. Sama seperti Ibrani 11 bilang seperti ini, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ketika kita belum mengetahui apapun hasilnya, saudara, nah disinilah iman kita perlu dibangkitkan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang mungkin belum kita lihat. Mungkin pada saat ini kekhawatiran boleh ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita pada saat ini khawatir, kita takut apakah kita bisa terkena ya virus corona ketika kita beraktivitas. Apakah mungkin kita bisa tetap ya, walaupun keadaan ekonomi kita sedang tidak baik pada saat ini, saudara. Mungkin banyak hal kekhawatiran, banyak hal ketakutan yang seringkali hinggap dalam kehidupan kita, saudara. Tapi hari ini percayalah, kalau misalnya kita punya iman yang kuat didasarkan dari firman Tuhan, kita bisa tetap kuat dalam menghadapi setiap ketakutan ataupun kekhawatiran. Sama seperti Abraham, belum melihat janji Tuhan, tapi dia tetap percaya bahwa dengan iman percayanya kepada Tuhan, dia sudah mengetahui setiap janji-janji yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan di tengah-tengah hidupnya. Sama satu lagi kisah, saudara, saya juga diberkati oleh kisah Daniel 3 ayat 16. Mungkin perikop ini bercerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin kita semua sudah pada tahu, saudara, tentang perapian yang menyala-nyala pada saat itu, saudara. Di dataran Durah di wilayah Babel pada saat itu, Raja Nebukadnezar sedang membangun patung emas, lembu emas yang tingginya mungkin 3 hasta tingginya, saudara. Dan pada saat itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang disuruh raja untuk menyembah patung emas. Kalau tidak menyembah patung emas, pada saat itu dia akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi apa yang terjadi, saudara? Respon mereka ini sangat wow banget, saudara. Respon mereka punya iman yang kuat pada saat itu, sehingga mereka tidak menyembah patung lembu emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ketika mereka tidak menyembah, raja menjadi geram, raja menjadi marah. Oleh sebab itu mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala untuk menghukum mereka, karena mereka tidak mau menuruti apa yang Raja Nebukadnezar perintahkan pada saat itu. Bahkan yang mengangkat mereka ke dalam perapian adalah orang-orang algojo yang mungkin tinggi besar, yang kuat, yang tahan banting, tahan mental, dan lain sebagainya. Pada saat itu sebelum mereka datang ke perapian, firman Tuhan mencatat bahwa mereka pun mati kepanasan, saudara. Mati kepanasan karena tidak kuat menahan perapian yang menyala-nyala pada saat itu. Bahkan dibikin 7 kali lipat lebih panas daripada sebelumnya. Nah, setelah mereka dilemparkan, apa yang terjadi? Iman percaya mereka lah yang menghidupkan mereka. Iman percaya mereka lah yang menyelamatkan kehidupan mereka. Ketika mereka dilemparkan, ternyata mereka tidak terbakar. Sehelai baju pun mereka tidak terbakar, rambutnya, kulitnya tidak gosong, saudara. Bahkan setelah itu mereka dikeluarkan, orang pada heran pada saat itu, bahkan raja pun heran kenapa tidak gosong, tidak ada bau terbakar dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa imanlah yang menyelamatkan kita daripada ketakutan maupun kekhawatiran, saudara. Karena iman tidak pernah bisa menyangka realita, saudara. Saya ulangi, iman tidak pernah bisa menyangka realita. Jadi iman melihat realita
pada saat yang bersamaan iman juga melihat janjinya Tuhan. Nah, iman juga melihat sakit penyakit yang ada. Pada saat yang bersamaan iman pun juga melihat kesembuhan. Iman melihat persoalan, pada saat yang bersamaan iman melihat jalan keluar. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini biar kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, walaupun kita belum melihat apa-apa, walaupun ketakutan seringkali ada di depan kita, kekhawatiran ada di depan kita, tapi iman yang sama yang kita punya di dalam Kristus Yesus Tuhan sudah melihat jalan keluar di ujung jalan sana. Walaupun iman tidak bisa menghalangi realita, tapi kita percaya bahwa iman yang kuat di dalam Tuhan akan pendengaran akan firman Tuhan yang benar, itu mendatangkan kekuatan dan pengharapan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biar hari ini renungan ini menguatkan saya dan saudara untuk kita bisa sama-sama tetap kuat dan tetap berpegang teguh pada janji dan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.